Orang yang bangkrut dan beruntung di hari kiamat. Golongan orang yang bangkrut dan beruntung di hari kiamat memiliki perbedaan sangat tipis. Ini karena orang yang bangkrut di hari kiamat adalah mereka yang selalu beramal soleh tetapi juga melakukan perbuatan yang zolim. Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzolimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini sambil menunjuk dada dan diucapkan 3 kali. Rasul melanjutkan, seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Sementara itu, golongan orang yang beruntung di hari kiamat ada 7. Mereka adalah orang yang selalu beramal soleh, seperti berzikir, memimpin dengan adil, beribadah, menjaga kemaluannya, saling mencintai karena Allah, dan sungguh-sungguh beramal soleh. Golongan orang yang bangkrut di hari kiamat adalah mereka yang menunaikan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan amal baik lainnya. Akan tetapi, orang yang bangkrut di hari kiamat terkecuali bagi mereka yang menunaikan amal soleh itu disertai dengan melakukan perbuatan yang zolim. Rasulullah bersabda, orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal, dan sebagainya. Tapi kemudian datang pula menyertai orang itu orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya. Kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dicampakkan orang itu ke dalam neraka. Orang yang bangkrut di hari kiamat menderita nasib malang karena telah merugi parah. Ini akibat dari banyak kesalahan dan dosa yang ia lakukan terhadap orang lain. Akan habis balasan pahalanya karena banyak orang yang datang menuntut kepadanya, tetapi karena kebaikan orang yang bangkrut di hari kiamat itu telah lenyap, ia tidak lagi mampu menutup kesalahannya. Siapakah orang yang beruntung di hari kiamat? Dalam sabdanya beliau berkata, ada 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat, pada saat tiada naungan kecuali naungannya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Orang yang beruntung di hari kiamat akan terbebas dari ganasnya kehancuran alam semesta. Dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, hari kiamat bagi orang yang bangkrut akan terasa seperti berlangsung selama 50.000 tahun. Ini sesuai pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, dalam suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Sementara itu, orang yang beruntung di hari kiamat hanya akan merasa bahwa hari kehancuran dan hari perhitungan itu hanya berlangsung beberapa jam saja, tidak sampai satu hari. Dalam Sahih Al-Jami disebutkan bahwa orang yang beruntung di hari kiamat hanya akan merasakan seukuran antara zuhur dan asar.